Shalom saudara, masih ingat dengan saya? Saya harap masih ingat saudara, kita bertemu dalam suatu episode yang dinamakan Tiang Hikmat. Ya. Nah, untuk belajar Tiang Hikmat ini, kita sudah belajar tentang Tiang Hikmat yang pertama. Tiang hikmat yang pertama kita telah pancangkan. Saudara pernah melihat bahwa sebuah bangunan, di mana suatu bangunan yang kuat, suatu bangunan yang akan didirikan dengan lantai yang bertumpuk-tumpuk, saya katakan, itu dibutuhkan yang namanya tiang pancang. Nah, kemarin ini kita sudah menancapkan satu tiang pancang hikmat, yaitu yang dikatakan takut akan Tuhan dan mengenal akan Yang Maha Kuasa. Itulah yang dinamakan pengertian. Nah, sekarang kita akan memancangkan, kita sudah membawa ini yang namanya tiang hikmat yang kedua. Tiang hikmat yang kedua yang kita akan pancangkan, apa itu? Apa tiang hikmat yang kedua? Supaya kita bisa membangun sesuatu bangunan yang kokoh dan kuat dalam menghadapi badai maupun dalam menghadapi gelora yang ada dalam dunia ini. Jangan sampai kita terbawa arus, tapi biar kita dapat meneduhkan dan menenangkan akan gelombang laut, yaitu gelombang kehidupan. Hal yang kedua, tiang hikmat yang kedua, kita baca di dalam Amsal 11 ya, ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tiang hikmat yang kedua adalah kemurahan. Saudara, kalau saudara melihat kemurahan, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Masa orang kalau memberi banyak kok malah dapat kelimpahan? Kalau dikatakan siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini adalah teori daripada Tuhan. Ini bukan teori daripada dunia. Kalau teori di dunia ini, kalau kita senantiasa memberi berkat, ya berkatnya berkurang dong. Kalau saudara ini mempunyai kekayaan 10, saudara terus kasih dan kasih dan kasih, dari 10 akan menjadi 1. Karena hilang 1, hilang 2, hilang 3, hilang 4 dan seterusnya. Saudara, inilah yang namanya teori dunia. Dan dia katakan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, kalau saudara itu punya 10 gelas, saudara kasih 5, tinggal berapa milik saudara? 5 bukan? Inilah teori dunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, untuk engkau dapat membangun sesuatu tiang hikmat yang kedua, supaya engkau dapat menjalani hidup ini, Tuhan sangat merindukan yang dinamakan hidup dalam kemurahan. Hidup dalam kemurahan adalah hidup menjadi berkat dan bukan sekedar menerima berkat. Saudara, saya sejak dulu sampai dengan sekarang, saya belajar seperti yang diberikan nasihat serta contoh dari orang tua saya. Orang tua saya sejak dahulu, dia selalu menampung hamba-hamba Tuhan untuk tidur di rumahnya. Orang tua saya seringkali banyak memberi, terutama ibu saya. Ibu saya itu benar-benar saya rasakan sangat memperhatikan orang-orang yang tidak mampu. Dan saya rasakan sepanjang hidup ibu saya memberikan suatu warisan dalam hidup saya. Untuk saya pun belajar seperti beliau. Sebab apa? Dia tidak pernah kekurangan. Dan sesudah saya melihat dan saya juga mengerti dan saya juga belajar melakukan seperti yang beliau lakukan, saya rasakan dalam kehidupan saya bahwa
saya tidak pernah mengalami apa yang dinamakan kekurangan. Kemurahan yaitu memberi. Cara bagaimana sih memberi yang bagaimana yang Tuhan sangat rindukan? Kita baca sama-sama supaya kita bisa belajar dari Lukas pasal yang ke-10, saudara. Mungkin kita tidak bisa baca seluruhnya, tapi saudara akan saya ajak supaya saudara bisa mengerti bahwa semua dasar adalah dari firman Tuhan. Kita kalau baca dari Lukas pasal yang ke-10, kalau kita baca dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37, itu dijelaskan tentang orang Samaria yang murah hati. Saya nggak perlu bacakan, saudara, ini merupakan PR buat saudara. Saudara bisa baca di rumah masing-masing. Dia orang Samaria yang rendah hati dan murah hati dari Lukas pasal yang ke-10 mulai dari ayat yang ke-25. Saudara, di situ dituliskan adanya rasa belas kasihan. Jadi murah hati, orang bisa murah hati itu karena ada belas kasihan. Karena tanpa belas kasihan, saudara gak akan bisa mempunyai murah hati. Saudara, saya punya sebuah pengalaman dengan karyawan saya, saudara. Suatu saat karyawan saya itu sekalipun saya katakan ya, dia adalah orang yang satu-satunya karyawan saya yang kalau sedang ngetik sekalipun dia bisa tertidur, saudara. Hebat ini karyawan saya. Ya. Saya sampai merasakan, cobalah kamu ini gimana kerja kok tidur aja. Kalau saya sudah deketin dia, jangan tidur, dia baru matanya melek, baru ngetik lagi. Nanti kamu salah lo ngetiknya kalau cara kayak gini. Lama-lama saya tuh merasakan, mau tak keluarin aja deh. Gitu. Karena apa? Karena dia benar-benar gak capable, gak bisa menjadi seorang yang bisa membantu saya. Itu menurut pemikiran saya. Tapi ada satu kelebihan dalam kehidupannya. Saudara tahu apa kelebihannya? Dia setia. Kalau tepat selesai kantor, yang lain pulang dan saya belum pulang, dia sama sekali gak akan pulang. Saya bilang, kamu pulang dulu gak apa-apa, saya masih banyak kerjaan dan biar nanti saya tutup pintu kantor sendiri. Apa jawabnya? Enggak Bu, saya mau nungguin Ibu. Saudara, dia selalu begitu, mau nungguin Ibu. Lama-lama saya jadi jatuh kasihan lihat dia. Dari jengkel sampai saya bilang, ya ada nilai plusnya deh, dia setia. Kalau kita ini saudara, sebagai orang manusia bisa punya perasaan seperti itu. Kalau saudara dan saya setia dengan Tuhan. Walaupun seringkali baca Alkitab, ya baca Alkitab ngantuk tertidur. Baca Alkitab lagi ngantuk tertidur. Dan Tuhan ngomong, nak kamu kok ya tidur-tidur terus gitu ya. Tapi karena kau setia, Tuhan akan katakan timbullah roh belas kasihan Tuhan terhadap saudara dan saya. Ya. Setia, sekalipun tertidur, bangun baca Alkitab lagi ya. Dengan kesetiaan itu saudara, nanti Tuhan akan mempunyai belas kasihan kepada kita. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan dan memberikan kepada kita belas kasihan, apa yang terjadi? Wah, kemurahan akan turun atas kita, saudara. Kemurahan akan turun atas hidup kita. Seperti karyawan itu. Dengan belas kasihan yang saya dapatkan karena dia setia, apa yang terjadi? Suatu saat dia ngomong begini sama saya, Bu, anak saya ini mau sekolah. Saya butuh duit. Saya gak bisa nyekolahkan anak saya. Saat dia ngomong begitu, yang timbul dalam hati saya bukan ngomong begini, yang kamu ngantukkan suka pakai begitu minta utang-utang segala. Ya. Tidak, saudara. Yang timbul dalam pikiran saya belas kasihan karena dia setia.
jumlah yang kamu harus butuhkan untuk nyekolahkan anak. Akhirnya roh belas kasihan turun dalam hidup saya dan dia menerima kemurahan, saudara. Karena apa? Karena setia. Saya harap hal ini ada dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara setia, maka kemurahan akan turun dalam hidup saudara. Kalau kemurahan itu ada dalam hidup saudara, firman mengatakan, engkau akan diberkati. Engkau memberi minum, engkau akan mendapat minum. Engkau memberi berkat, engkau akan mendapat berkat. Tuhan memberkati kita. Mari kita pancangkan tiang yang kedua. Tiang hikmat yang kedua adalah kemurahan. Mari saudara, saya ajak saudara berdoa. Saat saudara semua mendengarkan akan berita ini, bersatu hati dengan saya. Mari tancapkan, pancangkan akan tiang ini. Bapa yang di surga, kami berdoa saat ini karena kami belajar daripadamu Tuhan. Kami mau terima tiang hikmat yang kedua saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pemirsa yang mendengarkan akan berita ini dan percaya penuh bahwa tiang hikmat yang kedua diterima dengan iman, dan kami akan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau pancangkan tiang hikmat yang kedua. Kami terima kemurahan dari Tuhan, dan Kau berikan kepada kami roh kemurahan untuk setiap kali kami boleh melakukan bagian kami. Karena kami percaya pancangan yang kedua akan membuat kami bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Kami meteraikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.